Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Fatan dari kelas TRPL 2B. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sequential search. Sequential search itu adalah metode pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari sebuah elemen dalam kumpulan data secara berurutan. Ini dilakukan dengan memeriksa setiap elemen satu persatu sampai elemen yang dicari ditemukan atau sampai semua elemen telah diperiksa. Oke, jadi saya akan menjelaskan programnya dalam bentuk C++. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sequential search, yang programnya ini saya dapatkan dari website www.nblog.nlive.com. Nanti link sumber program tersebut akan saya cantumkan di deskripsi YouTube saya ini. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan beberapa tentang sequential search tersebut. Karena kita menggunakan C++, maka kita yang pertama kali harus kita ketikkan adalah include iostream. Setelah itu kita memakai using namespace std yang berguna untuk menyimpulkan atau memudahkan dalam penulisan cout. Jika kita tidak menggunakan using namespace std, kita harus menambahkan std titik dua kali sebelum cout-nya ini. Cout ini ya. Jadi kemudian kita bisa mengetikkan include io.h. Ini berfungsi untuk menjalankan operasi-operasi atau membaca karakter seperti get dan lain-lain. Dan di sini kita menggunakan include io main ip agar kita bisa menjalankan set w ini yang berguna untuk men-set lebar output menjadi 4 karakter. Jadi setelah itu di sini terdapat beberapa variabel, yaitu dataku. Dataku ini bisa disebut juga dengan array. Di sini array-nya berjumlah 10, yaitu 7, 9, 2, 10, 15, 4, 5, 6, 13, dan 11. Setelah itu, variabel yang lain adalah cari data, i, dan flag. Output yang pertama kali akan muncul adalah yang di dalam cout ini, yaitu pencarian dengan sequential search. Setelah itu kita bisa memasukkan datanya, n lebih kecil dari 10. For int n sama dengan 0, setelah itu akan muncul masukkan data yang ingin kita cari. Di situ akan saya nanti akan menampilkan contohnya. Setelah itu di sini terdapat di bagian cari dengan metode sequential search. Oke. I lebih kecil dari 10. Terdapat i sama dengan 0. Jadi pencarian dengan metode ini i ini akan terus bisa berganti atau bertambah secara berurutan jika data yang kita cari belum ditemukan. Di sini ada if dataku atau i yang ini tadi, i-nya kan 0, yang pertama kali tentu saja 0 sama dengan cari data. Jadi di sini setiap elemen dataku akan diperiksa secara berurutan. Ini ya, datakunya kan i, dia akan diperiksa secara berurutan atau dicari secara berurutan. Dan jika elemen yang dicari, ini kan kita mencari data kan, elemen yang dicari ditemukan, maka variabel flag akan diatur menjadi 1, karena flag sama dengan 1,
dan perulangan dihentikan dengan break. Setelah itu, jika yang kita cari akan menampilkan hasilnya, di sini adalah jika data yang kita cari ditemukan, maka akan menampilkan data ditemukan pada indeks ke berapa itu. Dan jika tidak ditemukan data yang kita cari, maka akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Dan catch ini berfungsi untuk layarnya atau outputnya nggak akan berganti. Jadi outputnya itu bisa output yang kita cari itu bisa dilihat sebelum programnya berakhir. Nanti akan saya kasih contoh. Oke, contoh outputnya itu di sini ya. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, pertama yang keluar adalah pencarian dengan sequential search. Terus ini yang garis-garis dan datanya ya. Di sini kan ada data. Habis itu data yang ini akan muncul sini ya. Di sini kita akan membuktikan indeks yang kita cari itu benar atau salah. Di sini jika kita ingin mencari indeks ke-8 apakah benar? Di sini kan indeks ke-8-nya harusnya itu adalah 13 ya. Karena array-nya dihitung dari I0. I-nya 0. Jadi ini kita anggap 0 karena I-nya 0, harusnya 7-nya I-nya 0, 9 I-nya 1, ini I-nya 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Karena kita ingin mencari indeks ke-8, kita ingin membuktikan apakah benar indeks ke-8 itu adalah 13. Jadi kita masukkan data atau kita masukkan datanya yang 13 ya. Yang angka 13 ini karena ia harusnya indeks yang muncul adalah indeks ke-8. Oke, enter. Benar ya, data yang ditemukan pada indeks ke-8. Jadi 13 ini berada di indeks ke-8 karena jika ingin menghitung indeks itu awalnya itu adalah 0, baru 1, 2 dan selanjutnya. Saya akan menjelaskan fungsi get tadi. Jadi output yang kita cari ini akan terus ada di sini sebelum kita menekan tombol apa-apa ya. Kita menekan tombol sesuatu maka dia masih ada berada di sini. Jika kita menekan enter maka dia baru keluar dari output tersebut. Oke, sudah ya. Jadi kita ingin membuktikan apakah jika kita mencarikan data yang salah atau data yang tidak ada di sini, apakah dia akan betul data tidak ditemukan. Kita coba ya. Kita cari misalnya 3 ya, 3 tidak ada, maka akan muncul data ditemukan. Ya, data tidak ditemukan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang sequential search. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang enak didengar ataupun ada kesalahan dalam cara saya menjelaskan ataupun ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.